membuka mata atas pentingnya pendidikan. Bagi seluruh generasi penerus bangsa, karena mereka memiliki hak yang sama untuk melanjutkan pendidikan ke jenjang lebih tinggi. Tumbuh cerdas dengan ilmu pengetahuan dan budi pekerti, memperoleh kehidupan lebih baik di kemudian hari. Universitas Terbuka hadir mewujudkan beragam mimpi anak negeri dari berbagai penjuru Nusantara melalui PTJJ sesuai kebutuhan industri dan perkembangan teknologi. Yaitu dengan diresmikannya Universitas Terbuka. Universitas Terbuka merupakan pelopor perguruan tinggi jarak jauh PTJJ berkualitas dunia yang didukung tenaga pengajar profesional dan berpengalaman di bidang ilmu pengetahuannya yang selalu melakukan inovasi dalam menjawab tantangan dunia pendidikan, diantaranya dengan menerapkan digital learning ecosystem guna membangun sumber daya manusia unggul dan tangguh. Hampir 4 dasawarsa UT mengabdi untuk bangsa. Universitas Terbuka mewujudkan pendidikan tinggi untuk semua. Pengalaman panjang mengemban misi pendidikan yang merata bagi seluruh warga negara Indonesia telah mengukuhkan UT sebagai universitas negeri terpercaya seiring lulusan-lulusannya yang berhasil membaktikan ilmu dan pengetahuannya di dunia kerja, baik profesional maupun wirausaha. Hingga tahun 2022, tercatat sebanyak 350.000 mahasiswa mengikuti jenjang pendidikan tinggi di Universitas Terbuka. Sebagai cyber university yang menerapkan teknologi for online education, Universitas Terbuka memiliki 4 fakultas, yaitu Fakultas Ekonomi, Fakultas Hukum, Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Fakultas Sains dan Teknologi, serta Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan. Keberhasilan UT menjalankan sistem pendidikan jarak jauh ditandai dengan berbagai penghargaan yang diraih UT. Di antaranya terpilihnya Rektor Universitas Terbuka, Profesor Ojat Darojat sebagai Presiden Asian Association of Open Universities untuk periode 2020 hingga 2022. Dan secara konsisten, UT terus berinovasi memanfaatkan teknologi komunikasi dan informasi pada setiap program pengajarannya. Sebagai realisasi atas filosofi pendidikan sepanjang hayat atau lifelong learning, UT juga menghadirkan layanan program sertifikat dan layanan pendidikan gratis melalui pembelajaran terbuka atau Open Educational Resources serta kuliah gratis. Keterbatasan bukanlah penghalang bagi anak negeri untuk melanjutkan pendidikan ke jenjang lebih tinggi, karena pendidikan sejatinya adalah hak asasi yang selayaknya mudah diperoleh hingga ke penjuru negeri. Inilah Universitas Terbuka yang senantiasa berpikiran maju dan terbuka dalam keberagaman. Pendidikan tinggi bagi semua anak negeri. Universitas Terbuka menjangkau yang tidak terjangkau. Nama saya Adelia Aisyah Rafi'i. Saat ini aktivitas keseharian saya sedang bekerja di salah satu perusahaan hotel di Kota Mataram. Nama saya Ngakan Putus Warjana Putra, Satpol Airut Polres Barat. Teguh Samudra HSE SPD PAUD sebagai kepala sekolah atau prinsipal di PAUD Kristen Tunas Daud. Nama saya Pilin, saya adalah guru dari KBTK Kristen Tunas Daud. Halo, saya Dr. Gigi Fani. Saya seorang aparatur sipil negara di Kabupaten Lombok Utara. Saya Rizky Rizan. Saya berprofesi sebagai seorang pelaut dan saya menjabat sebagai seorang perwira di atas kapal. Perkenalkan, nama saya Sahwan. Saya berprofesi sebagai seorang pelaut. Perguruan tinggi negeri dengan akreditasi A dan B. Universitas negeri Fleksibel. Universitas yang oke.
sangat fleksibel. Waktunya juga sangat fleksibel. Fleksibel. Pembelajarannya sangat simpel, sangat fleksibel, tanpa ada batasan ruang dan waktu untuk belajar secara online. Dan juga dalam waktu. Waktu yang kami pakai adalah waktu kami tidak bekerja. Memudahkan saya bekerja dan kuliah. Biaya yang dikeluarkan cukup terjangkau. Kuliahnya terjangkau dan juga UT sangat memperhatikan mahasiswanya. Biaya kuliahnya sangat terjangkau. UT juga sangat terjangkau. Siswa dan juga memberikan kesempatan untuk tetap saya berkarya. Terima kasih UT buat segala yang telah dilakukan buat saya pribadi. Ini saatnya untuk kamu, hai generasi milenial, memilih perguruan tinggi yang pasti, jelas, dan diakui oleh pemerintah. Bisa langsung aja daftarkan diri Anda di Universitas Terbuka Mataram. Mari bergabung bersama saya. Karir oke, studi oke. Karir oke, kuliah oke. Kuliah oke, kerja oke. Kuliah oke, kerja oke. Pandemi COVID-19 yang melanda dunia saat ini sudah menyebar dan merata di semua daerah dan di mana-mana. Hal ini membuat kita wajib beradaptasi dalam menerapkan kebiasaan hidup baru. Ingat dan biasakan perilaku hidup bersih agar bisa beraktivitas normal dan terhindar dari penyebaran COVID-19. Hal penting yang perlu dilakukan sebelum keluar rumah. Pastikan kondisi tubuh fit saat keluar rumah. Jika kondisi tidak sehat, maka istirahat sampai pulih. Menggunakan masker dan mencuci tangan saat masuk ruangan. Lakukan pengukuran suhu saat memasuki tempat tertentu. Upayakan tidak sering menyentuh fasilitas atau peralatan yang dipakai bersama di area kerja. Jika terpaksa, gunakan hand sanitizer setelahnya. Wajib menjaga jarak. Minimal 1 meter untuk menghindari droplet, 5 meter saat berjalan, 10 meter saat berlari, dan 20 meter saat bersepeda. Berolahraga rutin dan mengkonsumsi makanan bergizi. Usahakan bertransaksi uang elektronik. Mandiri, membawa alat ibadah sendiri. Maksimalkan pembagian sistem dan shift kerja. Setelah pulang bekerja atau bepergian, bersihkan diri dan mandi menggunakan sabun. Jangan langsung bersantai atau bersentuhan dengan anggota keluarga lainnya. Selain itu, sebaiknya tetap memakai masker di dalam rumah. Adaptasi kebiasaan baru wajib diterapkan dan dibiasakan untuk terhindar dari COVID dan memutus mata rantai COVID-19. Jadi, mari kita lakukan pola hidup bersih mulai dari diri kita.
kami ucapkan selamat datang kepada Bapak Ibu semua, di mana sesaat lagi untuk peresmian gedung baru dari Universitas Terbuka Mataram akan segera dimulai. Ya, kami mohon kesediaan Bapak Ibu untuk menunggu sejenak sembari kita menantikan kedatangan dari tamu-tamu VIP lain dan tamu-tamu undangan yang segera bergabung bersama kita di lapangan utama Universitas Terbuka Mataram. Terima kasih.
Baik, untuk Bapak tamu undangan kami persilakan untuk duduk kembali. Terima kasih. Dari halaman kampus Universitas Terbuka Mataram, dengan bangga mempersembahkan peresmian gedung baru Universitas Terbuka Mataram. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Nama Budaya, dan salam kebajikan. Selamat datang Bapak Ibu seluruh tamu undangan yang berbahagia di Universitas Terbuka Mataram. Dan tentunya sebuah kehormatan untuk kami berdua, saya Sinta Sukma Dewi dan rekan saya Juno Tualingu dalam peresmian sosialisasi sarana prasarana Gedung Baru UPBJJ Universitas Terbuka Mataram 21 September 2022. Dan tentunya izinkan kami menyapa kepada seluruh tamu-tamu kehormatan kami yang sudah hadir di pagi hari ini. Tentunya kami ucapkan selamat datang kepada Wakil Gubernur Nusa Tenggara Barat, Ibu Dr. Hajah Siti Rohmi Jalila. Selamat pagi Ibu. Dan tentunya kami ucapkan selamat datang kepada Rektor Universitas Terbuka, Bapak Profesor Ojat Darojat Embus PhD. Direktur Universitas Terbuka Mataram, Bapak Dr. Andus Raden Sudarno MPD. Dan yang kami hormati Kapolda Nusa Tenggara Barat yang diwakili oleh Kepala Biro SDM Polda NTB, Bapak Kombes Polisi Borowindu Danandito SIK MAP. Dan juga Komandan Korem 162 WB yang dalam hal ini diwakili oleh Pasiwanwil. Selamat pagi. Selanjutnya yang kami hormati juga Rektor Universitas Mataram yang diwakili oleh Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan dan Alumni. Selamat pagi Bapak. Rektor Universitas Islam Negeri Mataram, Ketua DPRD Kota Mataram Bapak Haji Didi Sumardi SH, dan Wali Kota Mataram yang diwakili oleh Asisten 1 beserta seluruh tamu undangan yang hadir pagi hari ini. Baik Bapak Ibu, untuk meningkatkan rasa nasionalisme kita, mari bersama-sama kita menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya. Hadirin dimohon berdiri.
Bapak Ibu masih dalam sikap berdiri, selanjutnya bersama-sama menyanyikan Mars NTB Gemilang. Perjuangan dengan jiwa luhur untuk mencapai satu tekad. Perjuangan dengan sikap jujur akan mencapai kata sepakat. Mari semua masyarakat Nusa Tenggara Barat bersama dalam tekad yang kuat, jadikan daerah kita bermartabat. Keluarkan semangat, pantang menyerah, generasi penerus bangsa. Terus berkarya dengan sukacita demi daerah yang kita cintai. Gunung yang berseri, pantai yang indah, serat budaya penuh karisma. Masyarakat cerdas cemerlang mewujudkan NTB Gemilang. Mari semua masyarakat Nusa Tenggara Barat bersama dalam tekad yang kuat, jadikan daerah kita bermartabat. Keluarkan semangat, pantang menyerah, generasi penerus bangsa. Terus berkarya dengan sukacita demi daerah yang kita cintai. Gunung yang berseri, pantai yang indah, serat budaya penuh karisma. Masyarakat cerdas cemerlang mewujudkan NTB Gemilang. Masyarakat cerdas cemerlang mewujudkan NTB Gemilang. Kami persilahkan Bapak Ibu tamu undangan untuk duduk kembali. Baik Bapak Ibu hadirin yang berbahagia, untuk menambah berkah seluruh rangkaian acara kita pada hari ini, mari bersama-sama kita berdoa yang akan dipimpin oleh Bapak Dr. Andus Saiful Mikdar MPD. Kepadanya disilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak, Ibu, Saudara yang kami muliakan, mari kita sejenak berdoa sesuai dengan keyakinan di dalam hati. Mudah-mudahan doa kita dikabul Allah Subhanahu wa ta'ala. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين آمين يا رب العالمين ربنا أدخلنا مدخل صدق وأخرجنا مخرج صدق واجعلنا من لدنك سلطانا نصيرا. Dengan nama Allah yang Maha Rahman dan Maha Rahim, Allah yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang, segala puji hanya milik-Mu Ilahi Rabbi, segala puja hanya miliknya Allah Azza wa Jalla. Syukur hanya untuk-Mu, wahai yang Maha Ghafur. Berkat kudrat iradatnya,
atas izin dan ridhonya pada hari ini kami berhimpun dalam agenda peresmian gedung baru UPBJJ Universitas Terbuka Mataram sebagai sarana dan prasarana dengan tema bangkit bersama menjangkau pendidikan tinggi hingga pelosok Nusa Tenggara Barat. Ya Allah ya Rabb, jadikanlah gedung ini sebagai muara dan samudra ilmu pengetahuan bagi seluruh bangsa Indonesia, wabil khusus seluruh warga Provinsi Nusa Tenggara Barat. Kami tadahkan tangan, kami tundukkan kepala, kami khusyukkan hati untuk mensyukuri dan memohon karunia-Mu ya Allah. Ya Allah, ya Rabbana, ya Karim, kiranya kesempatan ini Engkau jadikan sebagai pintu dan jalan bagi turunnya rahmat dan karunia-Mu atas berdirinya kantor gedung ini, sehingga tugas dan merupakan amanah dari-Mu akan dapat dilaksanakan dengan sebaik-baiknya, penuh tanggung jawab serta semangat yang tinggi. Ya Allah, ya Nur, Tuhan sumber segala cahaya, terangilah setiap ruang, lorong dan sudut gedung ini dengan pancaran nur ilahiyah, agar setiap jejak langkah, setiap gerak tubuh dan setiap niat dan pikiran kami selalu tertuju pada penghambaan kami kepadamu. Jadikanlah gedung ini sebagai ladang ilmu dan amal soleh bagi kami dan bagi seluruh mitra dan stakeholder yang mengabdikan diri di Universitas Terbuka yang tercinta ini, sehingga kami dapat meraih kebaikan sepanjang hayat. Ya Allah yang Maha Kuasa, kami memohon kemurahan-Mu ya Allah. Karunialah Universitas Terbuka dan kami semua kekuatan, ketabahan, kecerdasan, kearifan, keikhlasan, serta pilihan-pilihan terbaik agar Universitas Terbuka dan kami semua terus tumbuh dan bermakna sepanjang masa, dan berilah kami kemampuan dan kesempatan untuk menggiring dan melayani sejuta insan untuk menempuh dan menyelesaikan studi di Universitas Terbuka. Ya Allah, ya Tuhan kami, lindungilah Universitas Terbuka ini menjadi perguruan tinggi yang tak henti-hentinya mengalirkan air pengetahuan yang sanggup memuaskan dahaga keilmuan setiap insan, yang mampu mengubah beribu laku berjuta harapan, mengangkat harkat martabat bangsa. Ya Allah yang Maha Ghafur, ampunilah segenap kelalaian dan kehilapan kami. Ampunilah para pendahulu kami, hindarkanlah kami dari kesesatan dan kenistaan. Tunjukkan dan bimbinglah kami untuk Universitas Terbuka dan diri kami dalam beraktivitas. Jadikan Universitas Terbuka ini sebagai lahan ibadah dan amal kami. Rabbana innaka antas sami'ul alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun, wassalamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk penyampaian doa di pagi hari ini. Selanjutnya Bapak Ibu memasuki acara inti. Kita simak bersama-sama penyampaian laporan oleh Direktur Universitas Terbuka Mataram kepada Bapak Dr. Andes Raden Sudarwo MPD. Disilakan.
Bismillahirrahmanirrahim. Yang saya hormati Wakil Gubernur Nusa Tenggara Barat, Ibu Dr. Insinyur Hajah Siti Rohmi Jalilah MPD. Yang saya hormati Wali Kota Mataram, yang dalam hal ini diwakili oleh Asisten 1 Sekda Kota Mataram, Bapak Elmar Tawang, SE MSI. Ketua DPRD Kota Mataram, Bapak Haji Didi Sumadi SH. Yang saya hormati Bapak Kapolda, yang dalam hal ini diwakili oleh Kepala Biro SDM Polda Nusa Tenggara Barat, Kombes Polisi Boro Windu Darmantito SIK MAP. Yang saya hormati Danrem Nusa Tenggara Barat, yang dalam hal ini diwakili oleh Staf Korem Kolonel Infanteri Lalu Habibu Wahim Wiradharma SIP MS. Rektor Universitas Negeri Mataram, yang dalam hal ini diwakili oleh bidang kemahasiswaan, Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan. Rektor Universitas Islam Negeri Mataram yang diwakili oleh Ketua Senat Profesor Dr. Haji Udin MAG. Yang saya hormati Bapak Rektor Universitas Terbuka, yang saya hormati Wakil Rektor Universitas Terbuka, Universitas Terbuka, yang saya hormati para tamu undangan, mitra kita dari Bank BRI, BTN, Mandiri, dan BNI. Yang saya hormati Bapak Kepala Dinas Pendidikan Kota Mataram dan seluruh hadirin yang kami hormati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Salam. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Hadirin yang kami hormati, pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah SWT, Tuhan yang Maha Kuasa. Karena dengan anugerahnya pada hari ini, tanggal 21 September 2022, kita dapat bertatap muka dan berkumpul dalam keadaan sehat walafiat untuk bersama-sama mengikuti dan menyaksikan acara promosi dan sosialisasi Gedung Universitas Terbuka Mataram. Pada kesempatan yang baik ini, saya mewakili keluarga besar Universitas Terbuka Mataram menyampaikan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada seluruh pihak yang telah terlibat aktif selama pembangunan Gedung Universitas Terbuka Mataram sehingga sampai gedung ini menjadi bagus dan megah. Semoga hubungan yang baik telah terjalin dengan baik selama ini dapat lebih meningkatkan kerjasama dan sinergi yang bermanfaat dan positif bagi kemajuan pendidikan di tanah air yang tercinta. Hadirin yang saya hormati, pada tahun 2022, Universitas Terbuka Mataram memiliki jumlah mahasiswa baru sekitar 1.319 mahasiswa. Jumlah mahasiswa aktif secara keseluruhan yang sudah membayar SPP adalah 4.322. Ini mengalami peningkatan yang signifikan semenjak semester lalu yang hanya 3.500. Kemudian perlu juga kami sampaikan kepada Bapak dan Ibu sekalian bahwa UT Mataram juga memberikan beasiswa sebanyak 93 mahasiswa, yaitu program S1 untuk KIPKA itu ada 27 mahasiswa, kemudian ada program di CSR, program studi manajemen dan komunikasi itu masing-masing 22 dan 20. Perlu juga kami sampaikan bahwa di semester ini juga beasiswa yang diberikan pada saat Nusa Tenggara Barat, khususnya Lombok Utara mendapatkan musibah,
itu sekitar 63 dan lulus di semester ini kurang lebih 40 mahasiswa di Lombok Utara. Kemudian juga kami memberikan beasiswa kepada anak difabel, yaitu anak tunanetra, 1 orang, program studi penerjemah bahasa Inggris. Hadirin yang kami hormati, promosi dan sosialisasi gedung Universitas Terbuka Mataram ini mengusung tema Bangkit Bersama Menjangkau Pendidikan Tinggi hingga pelosok Nusa Tenggara Barat. Tema ini tentunya sejalan dengan misi UT, di mana UT diberikan amanah dari pemerintah untuk meningkatkan angka partisipasi kasar perguruan tinggi. Kepercayaan pemerintah merupakan tantangan sekaligus peluang untuk merajut Nusa dalam membangun bangsa. Mandat UT sesuai dengan SK Presiden Kepres tahun 84 nomor 41 adalah memberikan layanan pendidikan tinggi kepada semua lapisan masyarakat. Sehingga UT harus memiliki jangkauan layanan akademik hingga ke daerah tertinggal, terluar, dan terdepan. UT Mataram dalam hal ini harus turut serta dalam semangat pelayanan sehingga mewujudkan nilai yang diemban. Kami harus terus berupaya dalam memperluas daya jangkau pendidikan. Kita berharap bahwa berbagai inovasi yang dilakukan Universitas Terbuka di seluruh pelosok tanah air merupakan aspek termasuk yang kita saksikan hari ini. Pengembangan fasilitas fisik gedung baru di Mataram yang membanggakan bagi kita semuanya. UT akan mampu melayani lebih banyak mahasiswa di pelosok negeri ini. Kami sampaikan juga kepada hadirin semuanya, pada hari ini kami juga mengundang Kepala Sekolah Menengah Atas Terbuka Sepulo Lombok. Hal ini difasilitasi, terima kasih. Hal ini difasilitasi oleh Kepala Dinas Pendidikan tingkat provinsi. Terima kasih Bapak Kadis yang telah menyampaikan hal ini. Hadirin yang saya hormati, demikianlah beberapa hal yang dapat kami sampaikan. Semoga dengan kehadiran gedung baru Universitas Terbuka Mataram di jantung kota Mataram ini, serta adanya nota kesepakatan kita dengan berbagai pihak, semoga ke depan semakin banyak manfaat dan maslahat kita di Nusa Tenggara Barat. Demikianlah Bapak Ibu sekalian, akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kami ucapkan terima kasih kepada Direktur Universitas Terbuka Mataram. Baik Bapak Ibu tamu undangan yang kami hormati, sesaat lagi kita akan menyaksikan bersama pemutaran video perjalanan dan sejarah berdirinya Universitas Terbuka Mataram. Selamat menyaksikan. Satu lagi tonggak sejarah perjalanan pendidikan kita pancangkan, khususnya di bidang pendidikan tinggi, yaitu dengan diresmikannya Universitas Terbuka. Ya.
Berikan tepuk tangan untuk perjalanan dan sejarah berdirinya Universitas Terbuka Mataram. Dan bersama-sama Bapak Ibu, kita setelah menyaksikan penayangan video tersebut, selanjutnya mari kita dengarkan sambutan dari Rektor Universitas Terbuka kepada Bapak Profesor Ojat Darojat Embus PhD. Disilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil mursalin Muhammadin wa ala alihi washabbihi man ba'du. Rabbi shrah li sadri wa yassir amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Yang saya hormati dan sama-sama kita banggakan, yang berbahagia Ibu Wakil Gubernur Provinsi Nusa Tenggara Barat, Ibu Dr. Insinyur Hajah Siti Rohmi Zalilah MPD, yang saya hormati Bapak Asisten 1 Setda Kota Mataram, Bapak El Martawang SMSI, Ketua DPRD Kota Mataram, Bapak Haji Dede Sumadi SH, Kepala Biro Sumber Daya Manusia Polda NTB, Bapak Kombes Polisi Borowindo Danandito SIK MAP, Kepala Staf Korem 162 Wirabakti, Kolonel Inopati Lalu Habibur Rahim Wiradharma SIP MSI, Ketua Senat Universitas Islam Negeri Mataram, Profesor Dr. Haji MS Udin MAG, Rektor Universitas Nahdlatul Wathon Mataram, Bapak Dr. Haji Lalu Muhyi Abidin MA, perwakilan dari kantor Warek 3 Universitas Mataram Unram, Bapak Insinyur Haji Abdul Faruk, yang saya banggakan Direktur UT Mataram Bapak Raden Sudarwo beserta jajaran dan staf juga hadir mendampingi pada kesempatan ini. Bersama saya ada Wakil Rektor 2 Bidang Keuangan Prof. Ali Muktianto. Pejabat penting ada Direktur UT Denpasar kalau tidak salah, sama Direktur UT Semarang dan kawan-kawan semua, serta seluruh hadirin undangan yang berbahagia. Pertama-tama kita panjatkan puji serta syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Kuasa, atas limpahan rahmat dan anugerahnya kepada kita semua, sehingga alhamdulillah pada kesempatan di pagi yang cerah ini kita bersama-sama semua masih dianugerahi kesehatan, kelapangan waktu untuk hadir bersama-sama dalam rangka peresmian Gedung UT Mataram. Bapak dan Ibu sekalian, pada saat ini denyut nadi
debaran jantung kita sedang mengalami atau dihadapkan pada situasi yang berbeda dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya. Ada kecemasan, galau, dan sejuta tanda tanya terkait dengan penyelenggaraan pendidikan di tanah air. Bukan karena draft rancangan undang-undang Sisdiknas, tetapi ini lebih terkait dengan apa yang telah kita alami selama 2,5 tahun belakangan ini. Wabah COVID-19 telah menimbulkan dampak yang sangat signifikan di dalam berbagai sisi kehidupan kita, termasuk di dalam konteks penyelenggaraan pendidikan di tanah air. Penyelenggaraan pendidikan di seluruh pelosok tanah air sedang dihadapkan memasuki pada suatu era baru, pada suatu tahapan baru yang tidak pernah terjadi pada tahun-tahun sebelumnya. Penyelenggaraan pendidikan pada seluruh jenjang pendidikan pada saat pandemi mengalami goncangan yang luar biasa. Bahkan Mas Menteri sering menyampaikan di berbagai kesempatan di media sosial bahwa selama 2 tahun terakhir ini telah terjadi learning loss, di mana anak-anak yang kita cintai kehilangan kesempatan untuk memperoleh pengetahuan di jalur pendidikan formal. Jalur pendidikan ada 3, informal, non-formal, dan formal. Learning loss telah terjadi dan ini merupakan suatu goncangan yang luar biasa karena kita tidak menyiapkan sebelumnya. Sehingga sadar atau tidak sadar, siap tidak siap, kita harus mencoba mengimplementasikan cara-cara baru di dalam penyelenggaraan pendidikan formal di seluruh jenjang, mulai dari SD, SMP, SLTA sampai dengan perguruan tinggi. Dan kenyataan atau musibah COVID-19 ini telah memaksa kita untuk menggeser dari cara-cara lama di mana penyelenggaraan pendidikan yang dilaksanakan secara tatap muka, yang dilaksanakan di ruang-ruang kelas pada jam tertentu, harus bergeser bagaimana caranya supaya penyelenggaraan pendidikan bisa dilaksanakan di rumah masing-masing, di tempat tinggal masing-masing, tanpa meninggalkan rumah dan domisilinya, dilakukan secara jarak jauh. Padahal pada situasi tersebut kita tahu bahwa banyak masalah yang dihadapi. Terjadinya learning loss yang disampaikan oleh Mas Menteri karena penyelenggaraan PJJ yang dilaksanakan selama 2 tahun tersebut, bahkan juga sampai saat ini, adalah bukan praktek pendidikan jarak jauh yang mengikuti kaidah-kaidah mutu, kualitas, etika yang dituntun dan dibimbing oleh Quality Assurance System atau sistem penilaian mutu pendidikan jarak jauh yang seharusnya. Bahan ajar bukan bahan ajar yang dikembangkan untuk jarak jauh. Gurunya, dosennya
mereka tidak memiliki kompetensi online pedagogi yang seharusnya menjadi kebutuhan dasar supaya pembelajaran jarak jauh termasuk pembelajaran online dapat dilakukan dengan baik. Tidak hanya sekedar mengubah diktat, mengkonversi menjadi PDF, atau sekadar mengembangkan slides PowerPoint dan diunggah di internet disampaikan kepada mahasiswa. Kalau itu yang terjadi, maka hampir dapat dipastikan proses pembelajaran tidak akan berlangsung dengan baik. Dan student engagement, keterlibatan mahasiswa dalam proses pembelajaran tidak akan pernah terjadi dengan baik, dengan optimal. Kita dihadapkan pada situasi seperti itu. Dan dalam konteks inilah UT, Universitas Terbuka, Perguruan Tinggi Negeri ke-45 yang didirikan tadi oleh Bapak Presiden Soeharto almarhum 38 tahun yang lalu, menjelma menjadi instrumen strategis bangsa dalam rangka menanggulangi terjadinya learning loss secara berkelanjutan. UT diberi amanah oleh pihak kementerian sebagai satu-satunya PTN di tanah air ini agar sharing pengalaman, sharing pengetahuan dengan seluruh perguruan tinggi, termasuk juga sharing infrastruktur, bahan-bahan ajar digital sekitar 1.500 mata kuliah yang dilengkapi dengan bahan digitalnya harus di-share dan bisa diakses oleh seluruh mahasiswa di tanah air, baik negeri maupun swasta, bahkan oleh public audience. Dan itu kita lakukan sehingga semuanya mendapat kesempatan. Cuman karena memang saluran informasinya yang tidak terbuka dengan baik sehingga banyak anggota masyarakat yang tidak tahu. Kenapa harus seperti itu? Karena mahasiswa konvensional mereka tidak bisa berangkat ke kampus karena kampusnya seperti UNRAM di lockdown. Sehingga mereka harus pulang ke kabupatennya masing-masing. Mahasiswa UNJ misalnya di Jakarta, UI, ITB, UGM dan seterusnya, mereka pulang ke kampung halamannya masing-masing, ke Sulawesi, ke Kalimantan, ke Irian Jaya dan seterusnya. Nah, kalau yang kita kembangkan hanya sebatas PowerPoint atau bahan ajar yang dikonversi menjadi PDF disampaikan kepada mereka, pasti itu tidak akan memenuhi standar kualitas pendidikan jarak jauh. Oleh karena itulah bahan ajar digital UT yang telah dirancang dan dikembangkan mengikuti kaidah-kaidah mutu pendidikan jarak jauh menjadi sarana penting agar semua mahasiswa bisa akses dan mempelajari setiap mata kuliah sesuai dengan mata kuliah yang didedikasi pada semester tersebut. Sehingga feeling lonely, merasa kesepian di rumahnya masing bisa teratasi dengan memanfaatkan bahan ajar digital yang sudah kita kembangkan. Bapak dan Ibu sekalian, Ibu Wakil Gubernur yang saya hormati, dan juga kebetulan sama-sama sebagai rektor Ibu ya. Alhamdulillah, mudah-mudahan nanti bisa kita kembangkan kerjasama lebih lanjut Ibu. Karena saya juga alhamdulillah pada kesempatan ini sedang diberi amanah oleh Bapak Menteri Senior, Bapak Pak Nasir, Pak Ainun Naim, mantan Sekjen di Kemendikbud, serta oleh Gus Yahya sebagai Ketua Umum PBNU, sebagai pengurus inti di LPTNU untuk bersama-sama mengembangkan perguruan tinggi di bawah naungan LPTNU. Saya kebetulan sudah lama aktif di Persatuan Guru-Guru Nahdlatul Ulama. Bapak dan Ibu sekalian yang saya hormati, mungkin ada informasi yang selama ini belum sampai kepada Bapak dan Ibu. Ketika tadi Bapak Soeharto meresmikan UT 38 tahun yang lalu, yang didesain secara berbeda. Pada saat itu ada 44 perguruan tinggi negeri di tanah air ini yang telah diberi tugas untuk membangun mencerdaskan bangsa. Tapi ternyata dengan 44 PTN yang ada pada saat itu, pemerintah tidak mampu merealisasikan sila kelima dari Pancasila, keadilan sosial, terutama yang terkait dengan keadilan sosial dalam bidang pendidikan. Atau
Sila ketiga, mohon maaf, pasal 31 Undang-Undang Dasar 45. Hak untuk mendapatkan pendidikan, khususnya pendidikan tinggi. Perguruan tinggi negeri yang ada pada saat itu tidak bisa memberikan layanan akses pendidikan bagi masyarakat saudara kita yang tinggal di daerah-daerah terpencil, di atas gunung, di puncak bukit, di pesisir pantai, di lembah ngare. Tidak bisa. Mereka tidak bisa mengirimkan anaknya untuk pergi ke Mataram. Karena dengan berbagai keterbatasan. Entah karena keterbatasan ekonomi dan sebagainya. Atau ada komitmen sosial lainnya. Masalah yang berikutnya, ternyata dengan pendirian 44 PTN yang ada pada saat itu juga tidak mampu menjawab bagaimana memberikan kesempatan kepada orang-orang yang sudah bekerja, para ASN, termasuk sahabat kita, Bapak Polisi, untuk meningkatkan pendidikannya tanpa meninggalkan komitmen sosialnya, komitmen pekerjaannya. Mereka harus tetap mengabdi pada pekerjanya. Kalau guru masih harus tetap mengabdi sebagai guru, berdiri di ruang-ruang kelas di daerah terpencil. Dan pada saat yang bersamaan mereka juga diminta untuk meningkatkan kompetensinya. Diharuskan untuk meningkatkan kualifikasi pendidikannya ke jenjang yang lebih tinggi. Perguruan tinggi tatap muka tidak mampu memberikan kesempatan kepada mereka orang-orang yang sudah bekerja. Dan yang berikutnya adalah terkait dengan daya tampung perguruan tinggi negeri yang sangat-sangat terbatas. Kalau di Mataram ada Undram, juga ada Politeknik dan sebagainya, termasuk juga dengan PTS-PTS yang ada pada saat ini. Tidak mampu menampung jumlah lulusan yang sangat tinggi dari tahun ke tahun. Pada tahun 84 terjadi lonjakan lulusan SLTA yang sangat besar dan tidak tertampung di perguruan tinggi negeri. Sehingga pemerintah sebagai solusinya harus mendirikan satu perguruan tinggi yang didesain secara berbeda untuk mengatasi 3 masalah besar yang dialami oleh bangsa pada situ. Maka didirikanlah UT dengan mengimplementasikan sistem belajar jarak jauh. UT diberi mandat oleh pemerintah untuk bisa memberikan layanan pendidikan bukan hanya masyarakat yang tinggal di perkotaan, tetapi juga saudara-saudara kita yang berdomisili di daerah-daerah terpencil, di daerah-daerah 3T. Mereka harus kita jangkau, termasuk PMI kita, TKW kita yang berangkat ke luar negeri. Mereka harus punya kesempatan untuk mendapatkan layanan pendidikan tinggi. Jadi kalau Bapak Presiden kemarin menyatakan pada saat Hadiknas, ketika oleh Mas Nan yang ditanya, apa harapan Bapak terkait dengan pembangunan pendidikan di tanah air? Yaitu adalah pendidikan yang sampai ke seluruh pelosok tetapi berkualitas. Maka itu bisa dijawab dengan pendirian UT. Karena kita borderless, tanpa batas kabupaten, kecamatan, atau di atasnya provinsi, bahkan negara. Semuanya bisa kita layani, termasuk saudara-saudara kita yang sedang mengabdi PMI di luar negeri. Kita layani. Yang kedua, agar orang-orang yang sudah bekerja, mereka juga punya kesempatan melanjutkan pendidikannya ke jenjang yang lebih tinggi, maka cara pembelajaran yang dilakukan oleh harus seluas mungkin, sefleksibel mungkin, yang memungkinkan mereka bisa belajar tanpa meninggalkan komitmen pekerjaannya, tanpa meninggalkan karirnya yang sedang ditekuni. Para guru, kalau Bapak dan Ibu merupakan bagian dari generasi yang lama, pada tahun 89 ketika SPG dan SGO dibubarkan, kemudian persyaratan dasar untuk guru harus D2 PGSD. Maka UT menjadi jawaban, diberi kepercayaan oleh pemerintah menjalankan program penyetaraan D2 PGSD. Para guru, terus juga TNI dari 3 matra semuanya disekolahkan ke UT. Dan sekarang saat ini banyak sekali Bapak para polisi yang sedang aktif mengikuti perkuliahan di Universitas Terbuka. Bapak dan Rem, 3 minggu yang lalu, boleh tepuk tangan.
saya juga bertemu dengan Bapak Panglima, Bapak Andika. Dan dia tahu, karena kebetulan mertua beliau, Bapak Hendro Priyono adalah alumni UT. Istri tercinta dari Bapak Hendro Priyono juga adalah alumni UT. Dan putrinya yang menikah dengan Bapak Panglima juga adalah alumni UT. Jadi insya Allah kita juga akan melanjutkan kembali kerjasama yang telah kita lakukan beberapa puluh tahun yang lalu. Karena pada tahun 95 kita sudah bekerja sama dengan TNI, di mana menyekolahkan bukan hanya para Tamtama dan Bintara, termasuk para perwira ke Universitas Terbuka. Dan itu akan kita lanjutkan dalam rangka meningkatkan kompetensinya dan meningkatkan kualifikasi pendidikannya. Jadi banyak yang telah kita lakukan dalam rangka mengabdi kepada bangsa selama 38 tahun. Bapak dan sekalian yang saya hormati, pada saat ini diakselerasi dengan kemajuan teknologi informasi dan komunikasi menghadapi wabah COVID-19, maka UT telah banyak melakukan terobosan di bidang pendidikan. Salah satu terobosan yang dilakukan terkini adalah terkait dengan penyelenggaraan ujian. Jadi Ibu Rektor, kemarin saya banyak pertanyaan dari rektor-rektor yang lain. Bagaimana penyelenggaraan ujian supaya bisa dilaksanakan di rumah mahasiswa atau di kantor-kantor orang yang sudah bekerja, tetapi mereka bisa kita awasi kalau mereka melakukan kecurangan. Dan UT sudah menerapkan itu dan dimulai dengan tahun 2017. Ketika Bapak Nasir meminta kepada UT supaya mahasiswa bisa ujian dari rumahnya atau kantornya, maka kita mengembangkan suatu super apps yang namanya online proctoring, sehingga mahasiswa UT, para pejabat yang manggil S2 atau S3 atau bahkan sarjana di UT, mereka bisa ujian di rumahnya, di kantornya, di sawah, di ladang, di gunung, di kebun. Yang penting ada akses ke jaringan. Dan mereka bisa menggunakan gawe yang mereka miliki. Bisa dilaksanakan di mana saja. Lalu mungkin ada pertanyaan, bagaimana kita bisa mendeteksi kecurangan? Maka super apps yang kita kembangkan mampu mendeteksi kalau peserta ujian itu melakukan kecurangan. Yang pertama, di dalam super apps itu ada face recognition application. Jadi kalau orang peserta ujiannya tidak sesuai dengan wajah dalam database yang ada dalam SRSUT, maka itu dipastikan terjadi kecurangan. Misalnya dibantu oleh orang tuanya, dibantu oleh pasangan, suaminya, atau dibantu oleh istrinya atau anaknya yang sedang kuliah. Itu bisa dilihat. Kalau dia juga akses ke search engine yang lain, itu tidak memungkinkan dengan aplikasi itu. Bisa kita pantau. Atau ada bayangan yang bergerak, ada suara yang terdengar. Dengan aplikasi yang digunakan, maka kita bisa mendeteksi kecurangan yang dilakukan oleh peserta ujian. Nah, kalau itu terjadi, maka ada kotak di sebelah kanan atas, nanti akan ada bling di sana, berwarna berkedip-kedip, artinya peserta ujian tersebut terindikasi melakukan kecurangan pada saat ujian, cheating. Dan itu sudah diimplementasikan di tempat kita. Tapi saya sadar betul bahwa tidak semua orang mahasiswa kita mempunyai kapasitas seperti itu. Artinya kesempatan ini hanya kita tawarkan kepada orang-orang yang secara ekonomi mampu dan mau. Para pejabat yang sudah punya laptop dengan spek yang kita standarkan bisa melakukan, atau menggunakan gawe dengan spek yang sudah kita tentukan, mereka bisa dilaksanakan. Tapi banyak juga mahasiswa UT yang tidak punya alatnya karena keterbatasan ekonomi, atau juga tidak bisa membeli pulsanya. Nah, kalau untuk yang seperti itu tidak kita paksakan. Itu yang kita lakukan agar nanti mahasiswa mendapatkan layanan sesuai dengan kapasitasnya masing-masing. Seperti itu. Nah, mudah-mudahan itu juga bisa berbagi dengan tempat Bapak Ibu sekalian, di UNRAM, atau di tempat Ibu, atau di tempat Bapak Ustaz Nahdlatul Wathon. Dan UT tidak menganggap, sekali lagi saya nyatakan, UT tidak menganggap kehadiran perguruan yang lain dalam konteks PJ itu sebagai saingan, sebagai kompetitor. Tidak sama sekali. Bahkan UT menganggap semua
adalah sebagai mitra yang harus bekerja bersama-sama, bersinergi, membantu program pemerintah mencerdaskan anak bangsa. Dan ini pekerjaan yang sangat mulia. Ilmu pengetahuan milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita berbagi, mumpung ada kesempatan. Siapa tahu ini merupakan ladang amal, ladang ibadah yang akan mengantarkan kesuksesan kita semua. Orang barat sering menyatakan bahwa yang namanya education itu adalah public goods. Public goods, bukan private goods. Bukan sesuatu yang harus dikomersilkan. Bukan sesuatu yang harus dikomersilkan, tapi yang harus dibagi, diberikan akan supaya timbul keberkahan dengan pendidikan ini. Nah, Ibu Wakil Gubernur yang saya hormati, sebenarnya banyak hal yang ingin saya sampaikan tapi waktunya sangat terbatas. Maka terakhir saya ingin menyampaikan bahwa mudah-mudahan UT bisa mengemban mandat pemerintah tersebut, termasuk di Mataram sini, di Provinsi Nusa Tenggara Barat, dan merangka meningkatkan kualitas layanan. Maka pada saat ini dengan kapasitas yang kami miliki, kami alhamdulillah bisa mendirikan gedung baru. Tepuk tangan untuk kita semua. Saya mengucapkan terima kasih kepada utusan dari kantor Warek, Wakil Rektor dari UNRAM. Dulu UT ketika berdiri Pak, kantornya nempel di sana. Karena waktu itu Pak Menterinya Pak Nugroho Nutusanto, di mana ada perguruan tinggi negeri di situ, maka disitulah UT kantornya. Dan perguruan tinggi negeri tersebut adalah sebagai pembinanya. Ketika UT didirikan, di awal-awal pendirian UT, maka para direkturnya atau yang kita sebut sebagai kepala unit program belajar jarak jauh adalah orang-orang atau para dosen dari perguruan tinggi negeri setempat. Nah, kalau titahnya seperti itu, maka di suatu provinsi itu perguruan tinggi itu kan ada yang satu umumnya, ada yang dua, ada yang tiga. Maka di Jawa Timur waktu itu kan ada di Surabaya, ada UNEJ di Jember, ada UBUM di Malang. Maka UT ada di 3 tempat di Surabaya, di Jawa Timur. Tapi kalau di Nusa Tenggara Barat kan hanya ada UNRAM 1. Maka UT kampusnya waktu itu hanya ada di UNRAM. Tapi seperti misalnya di Jawa Barat waktu itu pembukaan kan hanya ada di Bandung, perguruan tinggi itu, satu lagi adalah di Bogor. Di daerah Serang, Banten belum ada. Jadi kantornya waktu itu hanya 2. Di Bandung gantian. Kadang-kadang kepala ujiannya dari UPI Bandung, kadang-kadang dari ITB, atau kadang-kadang dari UNPAD seperti itu. Nah, di Bogor hanya ada IPB 1. Jadi kita ngambil nilai IPB. Seperti itu. Tapi pada perkembangan selanjutnya, seiring dengan kemampuan dan kapasitas UT, maka UT bisa memberi tanah. Kalau dulu tidak punya uang, ya apa. Terus yang berikutnya juga setelah dari UNRAM kita juga diberi kesempatan, terima kasih kepada pemerintah daerah, Ibu Wakil Bupati, karena UT setelah keluar dari UNRAM kita diberi kesempatan untuk mendirikan gedung di Pemda, di tanah Pemda, dan sekarang sudah kita kembalikan. Alhamdulillah dengan dukungan pemerintah daerah kita sekarang punya gedung baru. Mudah-mudahan fasilitas ini dapat digunakan seoptimal mungkin dalam rangka memberikan layanan kepada masyarakat. Tadi telah disampaikan oleh Bapak Darmo, banyak sekali juga mahasiswa, warga masyarakat Provinsi Nusa Tenggara Barat yang telah mendapatkan beasiswa dari UT. UT setiap tahun cukup besar Bu, jumlah mahasiswanya seperti tahun lalu sekitar 16 miliar kita seluruhkan beasiswa. Sekarang yang sudah real pada semester ini saja kita juga sudah menyalurkan sekitar kurang lebih 10 miliar. Nah, mudah-mudahan ini bisa kita tambahkan kalau ada permintaan dari masyarakat, karena ini merupakan kewajiban UT agar UT bisa memberi kesempatan kepada siapapun yang ingin meningkatkan pendidikannya ke perguruan tinggi. Tidak boleh ada anak bangsa di Indonesia ini, termasuk di Mataram, tidak boleh ada warga masyarakat Mataram yang termarginalkan, tidak punya kesempatan melanjutkan ke pendidikan UT. UT jawabannya. UT 1 SKS hanya Rp35.000. Lebih mahal semangkuk bakso. Tidak ada perguruan tinggi yang sebenarnya. Tapi tetap kita menjaga kualitas. Kita sangat concern dengan kualitas. Dan kualitas UT bukan hanya dibimbing oleh Ban PT, tetapi kita secara volunteer juga menghadirkan ke UT. Nah, ada yang namanya
ICD, International Council for Open and Distance Education. Kita juga menghadirkan ISO Quality Assurance Agency hadir ke UT untuk memastikan bahwa program pendidikan yang ditawarkan UT memang berkualitas baik. Dan alhamdulillah, sebagai contoh hasilnya sebagai satu kasus, misalnya pada tahun 2019 ketika pemerintah membuka lowongan CPNS 20.000, maka 50% diisi oleh lulusan UT 9.436. Itu luar biasa. Artinya lulusan UT sudah bisa berkompetisi dengan lulusan terbaik atau sudah establis sekalipun di tanah air yang di Jawa. Kita urutan pertamanya, urutan keduanya diikuti oleh UGM sebanyak 3.000-an masuk. Jadi alhamdulillah kita sudah bisa berkompetisi dengan mereka semua. Nah, Bapak Ibu sekalian, Ibu Wakil yang saya hormati, sekira itu saja yang dapat kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Kalau kata Bapak Jainun Amjad pernah mengatakan kalau pedang lukai tubuh masih ada harapan sembuh. Tapi kalau kata lukai hati kemana obat hendak dicari. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Suma assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Rektor Universitas Terbuka atas sambutannya. Baik Bapak Ibu, selanjutnya kita dengarkan bersama sambutan dari Wakil Gubernur Nusa Tenggara Barat. Kepada yang terhormat Ibu Dr. Haja Siti Rombi Jalila, disilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semua. Yang saya hormati, saya banggakan Rektor UT, ya, Profesor Ojat Darojat, beserta seluruh jajarannya, ada Direktur UT Mataram juga. Yang saya hormati, hadir bersama kita di sini Ketua DPRD Kota Mataram, sahabat saya, juga Bapak Asisten, ya, dari Kota Mataram, juga Forkopimda atau pejabat yang mewakili yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu, juga Rektor UIN atau pejabat yang mewakili, Rektor UNRAM atau pejabat yang mewakili, Bapak Warek, Rektor Universitas Nahdlatul Wathon juga hadir, kemudian ada lagi rektor yang hadir? Ya, intinya semua rektor universitas yang ada di Nusa Tenggara Barat ini yang hadir, yang saya hormati, saya banggakan, Bapak Ibu semua. Saya juga hadir bersama beberapa kepala UPD di sini. Ada Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, juga ada Biro Adpim yang hadir. Ya, alhamdulillah kita bahagia sekali, sehat semua Bapak Ibu ya. Semua sudah vaksin ya. Tadi saya dengar Bu Wagub tuh buka masker. Iya, saya sudah vaksin 4 kali. Jadi vaksin booster sudah. Pak Ketua sudah belum vaksin booster? Udah ya. Jangan lupa nih vaksin booster ya. Kita lagi kejar target juga untuk vaksin booster. Ya karena sekarang cara kita untuk survive ya vaksin ya. Dan saya bahagia sekali tadi sudah mendengar kuliah 4 SKS dari Bapak Rektor, luar biasa ya. Jadi keberhasilan UT ini luar biasa. Kita beri aplaus dulu untuk Universitas Terbuka ya. Dan kita merasakan betul ya betapa berkah daripada kemajuan teknologi ya. Dengan kemajuan teknologi, digitalisasi ini semua menjadi lebih mudah. Termasuk juga proses pendidikan. Dan kita rasakan memang di masa pandemi betapa teknologi ini menjadi penyelamat kita ya. Kami juga di Pemprov itu begitu terjadi pandemi tidak boleh bertemu segala macam, pusing ya. Tapi alhamdulillah dengan teknologi kita di Pemprov itu ada namanya Smeton. Smeton itu kayak Zoom meeting tapi nggak perlu bayar ya karena kita buat sendiri. Nah, itu yang bantu kita sehingga di Pemprov itu tetap meeting-meetingnya tetap berjalan.
tetap produktif gitu. Nah, NTB memang Pak Rektor, kami masih punya PR besar. Orang selalu bicara IPM ya, dan dari IPM itu ada 3 elemen kan di situ, ada elemen pendidikan, kesehatan dan ekonomi. Kalau kita lihat yang 3 ini, pendidikan ini salah satunya yang butuh proses lama untuk kita bisa selesaikan, termasuk kesehatan, apalagi kesehatan ya. Kalau kesehatan kan bicara harapan hidup, harapan hidup itu sangat holistik, dari hulu ke hilir. Makanya di NTB ini kita gagas namanya program revitalisasi posyandu. Kita dorong supaya edukasi kesehatan itu berbasis dusun, supaya kita membangun kesehatan itu betul-betul bagaimana supaya wujud masyarakatnya sehat, sehingga kita harapkan di promotif preventifnya itu juga mendapatkan porsi yang sama dengan hilirisasi atau kuratifnya gitu. Selama ini kan anggaran kesehatan itu 20% promotif preventif, 80% kuratif ya. Sehingga kalau Menteri Kesehatan bilang, saya ini bukan Menteri Kesehatan tapi Menteri Kesakitan katanya. Karena kita dipaksa untuk ngurusin orang sakit aja, sedangkan untuk promotif preventifnya ini tidak diperhatikan. Padahal kan harusnya 50-50 ya, promotif preventifnya 50, kuratifnya 50. Nah ini yang didorong sekarang. Begitu juga pendidikan. Jadi pendidikan ini kita bicara harapan lama sekolah, bicara rata-rata lama sekolah. Kalau harapan lama sekolah sih di NTB alhamdulillah sudah 13, sekian tahun ya. Jadi udah luar biasa bagus karena sejak pemerintahan sebelumnya sudah wajib belajar itu betul-betul didorong ya, terutama kalau jenjang pendidikan, pendidikan sekolah dasar. Tetapi yang menjadi PR kita rata-rata lama sekolah. Rata-rata lama sekolah kita baru 8,2 tahun ya. Ini nih dari kabupaten kota ya, 8,2 tahun. Ya naik sih dari tahun 2020 ke 2021 itu kenaikannya cukup tajam ya. Tetapi ya senaik-naiknya ya namanya ini angka enggak bisa seperti orang bangun gedung setengah tahun, ini dibangun berapa bulan Pak? Bapak sih enak ya punya, kalau swasta-swasta ini kalau bangun gedung wah mesti ngumpulin. Ini berapa lama nih bangunnya? 2 tahun ya, nah oke 2 tahun jadi gedung ini. Kalau bicara harapan lama sekolah Pak, jadi naik 0,5 itu saja butuh berapa lama ya. Nah kita dari 2020 ke 2021 naik dari 7,8 menjadi 8,2 tahun. 0,4, alhamdulillah lompatannya lumayan. Nah yang kita lakukan apa di NTB ini, karena kan kita sadar rata-rata lama sekolah bicara orang umur 15 tahun ke atas. Ya kan, berapa tahun sih orang umur 15 tahun ke atas yang dapat mengenyam pendidikan? Jadi di NTB ini baru 8,2 tahun loh, gitu. Jadi cara kita gimana? Jadi cara kita memang harus bagaimana mendorong supaya yang putus sekolah ini selesaikan sekolahnya, ya dengan SMA terbuka, dengan paket A, paket B, paket C, ya dan juga universitas terbuka juga salah satu solusinya gitu. Sehingga tidak ada hambatan lagi bagi orang untuk melanjutkan pendidikan. Karena kan yang kita inginkan kan orang NTB ini seluruh penduduk Nusa Tenggara Barat ini pendidikannya setinggi-tingginya. Yang nggak lulus SD masuk paket A. Selesai SD. Selesai paket A masuk paket B. Selesai paket B masuk paket C. Karena udah terlanjur kan nggak bisa ikut yang formal ya. Selesaikan. Itu yang kami dorong terus di tingkat desa, tingkat kelurahan. Supaya sisir itu. Mana nih yang nggak selesai-selesai ini. Supaya naik rata-rata lama sekolah kita. Ya begitu juga yang kuliah. Kuliah kalau konvensional nggak semua bisa ikut kuliah konvensional. Ya kan, ada yang seperti disampaikan tadi orang sudah kerja dan lain sebagainya. Nah itu perkecualian, ya solusinya adalah UT. Sehingga kita bahagia ada UT di Mataram ya. Bukan UT-nya sih sudah ada sejak lama, tetapi gedungnya ya sudah ada sehingga harapannya pelayanannya akan lebih baik ke depan gitu kan. Sehingga semua ini perguruan tinggi yang ada di NTB ini semua bisa saling support satu sama lain. Karena memang betul zaman sekarang kita nggak bisa egois.
berkembang sendiri, maunya pokoknya, pokoknya saya nggak mau tahu lah yang lain, saya harus hebat sendiri, nggak bisa, udah pasti akan tergerus. Sekarang itu masa kolaborasi, masa sinergi. Kalau mau cepat maju harus kolaborasi, harus sinergi. Maka dari itu mari semua kita bersinergi, bisa berkolaborasi, semoga rata-rata lama sekolah NTB ini bisa naik ya. Saya lihat ini masih rendah-rendah sekali rata-rata lama sekolah ya. Yang paling tinggi itu kalau nggak salah Bima ya, Kota Bima ya. Kota Bima, kalau ya kota-kota ya agak lah ya. Kabupaten tuh masih 6,6. Yuk makanya kita kejar itu dengan meyakinkan warga kita itu tidak ada yang putus sekolah ya. Bila perlu kita susur dengan pembangunan berbasis desa, berbasis kelurahan itu kan bisa disisir ya. Sisir yang mana nih yang putus sekolah. Itulah fungsi daripada edukasi selain lewat sekolah, lewat posyandu juga. Posyandu itu ibu-ibu pada datang semua ya kan setiap bulan. Jadi diingatkan juga untuk anak-anaknya jangan ada yang putus sekolah gitu ya. Jadi tidak ada kata terlambat untuk melanjutkan sekolah, masih banyak peluang untuk melanjutkan sekolah dan kita dorong bagaimana supaya anak-anak kita warga NTB ini pendidikannya setinggi mungkin. Selamat untuk UT ya. Top deh pokoknya. Tadi saya tanya gedungnya udah 34 provinsi, wah keren. Kemudian juga perwakilan di luar negeri juga sudah ada semua ya. Jadi luar biasa, semoga UT makin maju dan semua perguruan tinggi negeri maupun swasta yang ada di NTB semakin maju, semakin berkualitas ya. Selamat untuk UT, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Ibu. Kami mohon kesediaan Ibu untuk berada di tengah panggung. Selanjutnya kami mengundang Rektor UT dan Direktur UT Mataram untuk naik ke panggung dan bersama-sama dengan Wakil Gubernur Nusa Tenggara Barat melakukan prosesi handscreen sebagai momentum peresmian sosialisasi sarana prasarana gedung baru UPDJJ UT Mataram. Baik, untuk prosesi handscreen Selanjutnya penyerahan Cindramata dari Universitas Terbuka Mataram kepada Wakil Gubernur Nusa Tenggara Barat. Kami persilahkan. Baik, Bapak Rektor Universitas Terbuka menyerahkan Cendramata kepada Wakil Gubernur Nusa Tenggara Barat dan turut didampingi oleh Direktur Universitas Terbuka Mataram. Baik, kami mohon kesediaan Bapak dan Ibu tetap di atas panggung untuk foto bersama terlebih dahulu. Baik, dan tentunya Wakil Gubernur Nusa Tenggara Barat, Bapak Rektor Universitas Terbuka dan Direktur Universitas Terbuka Mataram, dan turut kami undang kepada seluruh tamu-tamu kehormatan kami untuk dapat melakukan sesi foto bersama. Mohon izin Ibu dan Bapak, kita foto bersama dengan melambangkan simbol Universitas Terbuka dengan jari kita. Jadi tangan kanan Ibu Bapak membentuk huruf U dan tangan kiri jari telunjuk menekan telunjuk tangan kanan ya. Iya, tangan kanan membentuk huruf U. Kemudian telunjuk tangan kiri
menjadi penopang huruf T di jari telunjuk tangan kanan. Itu dulu. Baik, terima kasih. Kami mohon izin Wakil Gubernur Nusa Tenggara Barat untuk dapat menuju di depan gedung baru Universitas Terbuka Mataram didampingi oleh Rektor UT dan juga Direktur UT Mataram. Beserta dengan tamu undangan kehormatan, kami persilahkan untuk beranjak menuju pintu depan utama gedung baru Universitas Terbuka Mataram. Kami persilahkan. Baik, Bapak Ibu hadirin yang berbahagia, telah hadir Wakil Gubernur Nusa Tenggara Barat didampingi oleh Rektor UT dan juga Direktur Universitas Terbuka Mataram dan juga seluruh jajaran tamu VIP. Baik. Dalam hitungan ketiga dengan mengucap basmalah maka pita akan digunting. Mari bersama-sama kita hitung. 3, 2, 1. Selamat untuk gedung baru dari Universitas Terbuka Mataram. Dengan pematangan pita ini juga kami mengundang untuk Wakil Gubernur Nusa Tenggara Barat beserta jajaran dan tamu kehormatan melakukan peninjauan ke dalam gedung baru Universitas Terbuka Mataram. Kami persilahkan. Baik Bapak Ibu tamu undangan, sembari menunggu Wakil Gubernur NTB beserta jajaran dan Rektor UT dan Direktur UT Mataram melakukan peninjauan, kami berdua di siang hari ini juga mengucapkan terima kasih untuk kehadiran Bapak Ibu tamu undangan semua yang telah meringankan langkah kaki untuk hadir dalam peresmian sosialisasi sarana prasarana gedung baru UPBJJ UT Mataram. Dan tentunya kami mengucapkan terima kasih banyak kepada seluruh vendor-vendor yang telah membantu untuk mensukseskan acara peresmian di pagi hari ini. Terima kasih untuk Victory 98 Organizer, Putra Fajar, Golden Gas Equipment, Lombok Terop, Kubus, dan Henny Catering. Begitu juga untuk media partner yang berpartisipasi dalam acara pagi hari ini. Terima kasih kepada Look Lombok, Radio Suara Kota, Lombok Influencer, dan Tribun News. Untuk itu Bapak Ibu sekali lagi kami mohon maaf apabila ada hal-hal yang kurang berkenan. Akhir kata saya Sinta Sukma Dewi pamit undur diri. Dan saya Junot Walinggo mengucapkan terima kasih. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Yulia Budiwati, Direktur Universitas Terbuka Surakarta, mengaturkan selamat kepada Universitas Terbuka Mataram atas peresmian gedung baru. Semoga Universitas Terbuka Mataram semakin menjangkau sampai pelosok Nusa Tenggara Barat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu. Salam sejahtera untuk kita semua. Salam nama budaya, Rahayu, Rahayu, Rahayu. Kami segenap keluarga besar UT Denpasar mengucapkan selamat atas diresmikannya gedung baru UT Mataram. Semoga dengan gedung yang baru, semangat yang baru, UT Mataram semakin maju. Salam sejuta mahasiswa.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, saya Suparti, Direktur Universitas Terbuka Surabaya. Dengan ini menyampaikan ucapan selamat dan sukses atas diresmikannya Gedung UT Mataram. Semoga Mataram semakin maju, semakin banyak mahasiswanya, semakin jaya, dan terus berkembang, terus menambah jumlah mahasiswa menjadi target-target menuju 1 juta mahasiswa. Sekali lagi, selamat dan sukses UT Mataram, semoga jaya kita semuanya. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Saya mewakili keluarga besar Universitas Terbuka UPBJJ UT Majene mengucapkan selamat kepada keluarga besar Universitas Terbuka UPBJJ UT Mataram atas peresmian kantor barunya. Semoga UT Mataram semakin jaya dan sukses. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami keluarga besar UPBJJ UT Tarakan mengucapkan selamat atas peresmian gedung kantor UPBJJ UT Mataram. Semoga UPBJJ UT Mataram semakin sukses dan semakin berjaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat dan sukses atas peresmian kantor Universitas Terbuka Mataram. Hal ini semakin mengukuhkan bahwa Universitas Terbuka hadir di seluruh pelosok negeri untuk menjangkau yang tidak terjangkau dalam menjawab kebutuhan zaman. Semoga dengan hadirnya UT di Provinsi Nusa Tenggara Barat, Pulau Seribu Masjid akan menjadi ikon baru yang memberikan semangat dan harapan baru dalam kiprahnya membangun anak bangsa menuju wajib kuliah. UT bisa, UT jaya. Salam dari Provinsi Kalimantan Tengah, Universitas Terbuka Palangkaraya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya beserta seluruh staf di UPBJJ UT Purwokerto mengucapkan selamat atas peresmian gedung baru UPBJJ UT Mataram. Kami berharap di gedung yang baru, di tempat yang baru, yang pasti lebih nyaman, akan dapat meningkatkan kinerja teman-teman di UPBJJ UT Mataram sehingga jumlah mahasiswa yang ada di UPBJJ UT Mataram akan jauh lebih banyak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Keluarga besar UT Bogor mengucapkan selamat dan sukses kepada keluarga besar UT Mataram atas peresmian gedung baru UT Mataram. Semoga dengan gedung baru tersebut dapat menimbulkan semangat baru, perjuangan baru, maju bersama, sukses bersama. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami pimpinan dan staf UT Pekanbaru mengucapkan selamat atas diresmikannya gedung UT Mataram yang sangat cantik dan mengadopsi budaya lokal sehingga ke depan UT Mataram menjadi kepercayaan masyarakat terutama di Mataram untuk melanjutkan studinya baik S1, S2 maupun S3 di Universitas Terbuka. Semangat, mudah-mudahan semua berjalan dengan lancar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Angga Sucitra Hendrayana SEMSI, Direktur Universitas Terbuka Batam, mengucapkan selamat
atas peresmian gedung baru kantor Universitas Terbuka Mataram. Semoga UT Mataram semakin terdepan dalam memberikan layanan pendidikan terbuka dan jarak jauh kepada seluruh lapisan masyarakat di Provinsi Nusa Tenggara Barat. Sapu tangan berwarna biru, membelinya di pasar raya. Selamat atas peresmian gedung baru. UT Mataram semakin berjaya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pandemi COVID-19 yang melanda dunia saat ini sudah menyebar dan merata di semua daerah dan di mana-mana. Hal ini membuat kita wajib beradaptasi dalam menerapkan kebiasaan hidup baru. Ingat dan biasakan perilaku hidup bersih agar bisa beraktivitas normal dan terhindar dari penyebaran COVID-19. Hal penting yang perlu dilakukan sebelum keluar rumah. Pastikan kondisi tubuh fit saat keluar rumah. Jika kondisi tidak sehat, maka istirahat sampai pulih. Menggunakan masker dan mencuci tangan saat masuk ruangan. Lakukan pengukuran suhu saat memasuki tempat tertentu. Upayakan tidak sering menyentuh fasilitas atau peralatan yang dipakai bersama di area kerja. Jika terpaksa, gunakan hand sanitizer setelahnya. Wajib menjaga jarak. Minimal 1 meter untuk menghindari droplet, 5 meter saat berjalan, 10 meter saat berlari, dan 20 meter saat bersepeda. Berolahraga rutin dan mengkonsumsi makanan bergizi. Usahakan bertransaksi uang elektronik. Mandiri, membawa alat ibadah sendiri. Maksimalkan pembagian sistem dan shift kerja. Setelah pulang bekerja atau bepergian, bersihkan diri dan mandi menggunakan sabun. Jangan langsung bersantai atau bersentuhan dengan anggota keluarga lainnya. Selain itu, sebaiknya tetap memakai masker di dalam rumah. Adaptasi kebiasaan baru wajib diterapkan dan dibiasakan untuk terhindar dari COVID dan memutus mata rantai COVID-19. Jadi, mari kita lakukan pola hidup bersih mulai dari diri kita.